Halo semuanya, selamat datang di panduan interaktif kita kali ini. Anggap aja aku ini kakak tingkat kalian yang siap ngebagiin rahasia buat bertahan hidup di tengah gempuran tugas dan laporan. Di sesi ini, kita bakal ngebahas sesuatu yang dirancang khusus buat kalian, yaitu gimana sih cara menguasai format dokumen yang benar? Kita bakal pakai pendekatan ala anak informatika. Jadi kita manfaatin teknologi buat bikin penyusunan laporan, skripsi, atau makalah kalian serba otomatis. Dan yang paling penting, tanpa stres. Udah siap kan? Yuk kita mulai. Coba ngaku deh, siapa di sini yang pernah ngalamin mimpi buruk kayak gini? Kalian udah habis waktu berjam-jam, ngetik puluhan halaman teks sampai rapi banget. Terus, kalian iseng geser satu gambar kecil aja ke kanan. Dan tiba-tiba, boom, seluruh format dokumen kalian hancur berantakan. Teksnya loncat ke halaman sebelah, marginnya jadi nggak karuan, dan pastinya kalian panik. Tapi tenang aja, kekacauan ini tuh masalah universal banget kok. Ini terjadi bukan karena kalian nggak jago ngetik, tapi lebih karena kita belum ngomong pakai bahasa yang dimengerti sama perangkat lunaknya. Nah, biar kita bisa ambil alih kendali, ini dia roadmap kita hari ini. Pertama, bikin kerangka dokumen rapi. Kedua, daftar gambar otomatis. Ketiga, kutipan dan daftar pustaka. Dan yang keempat, penomoran halaman tanpa stres. Keempat trik ini bakal jadi senjata rahasia kalian. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, kerangka dokumen rapi. Ini adalah fondasi utama dari dokumen kalian. Ibarat ngebangun rumah, kerangka atau outline ini tuh fondasinya. Kalau fondasinya kuat, mau diisi perabotan seberat apapun, bangunannya nggak bakal roboh. Secara teknis nih, outline itu bukan cuma daftar isi coret-coretan di buku kalian. Ini adalah kerangka dokumen digital yang ngatur hierarki bab dan subbab kalian. Kenapa ini penting banget? Karena software butuh struktur logika. Waktu kita ngatur outline, kita tuh seolah lagi bilang ke komputer, hey, ini judul utamanya, dan ini subjudulnya. Ini bikin dokumen kalian jauh lebih gampang dinavigasi sama sistem. Terus gimana cara kerjanya? Gampang banget. Pertama, di menu atas, kalian tinggal klik View. Kedua, pilih menu Outline. Layar kalian bakal sedikit berubah jadi mode kerangka. Di tahap ketiga, kalian mulai atur deh posisi bab dan subbabnya. Nah, langkah keempat ini kuncinya. Ubah penulisan kalian pakai heading. Heading 1 untuk bab utama, heading 2 untuk subbab, dan seterusnya. Sekali aja kalian atur heading ini, dokumen kalian otomatis udah punya tulang punggung yang super kokoh. Lanjut ke bagian kedua, daftar gambar otomatis. Jangan pernah lagi deh ngetik nomor gambar pakai tangan. Mulai detik ini please biasain diri kalian dengan alur kerja yang satu ini. Langkah pertama seperti biasa, klik Insert dan masukin gambar ke dokumen. Tapi tunggu, jangan buru-buru ngetik manual gambar satu logo universitas di bawahnya. Lakuin langkah kedua, klik kanan di gambarnya, terus pilih Insert Caption. Masuk langkah ketiga, klik New Label dan kasih nama, misalnya gambar satu atau apalah yang sesuai sama bab kalian. Dengan cara ini, sistem bakal langsung ngunci label itu ke objek gambarnya. Jadi, kalau gambarnya kalian pindah, labelnya bakal ikut dengan rapi. Keren kan? Dan disinilah letak keajaiban teknologinya. Waktu kalian disuruh bikin halaman daftar gambar, tinggal lakuin ini. Pertama, klik menu References. Kedua, pilih Insert Table of Figure. Ketiga, di kolom Caption, tinggal sesuaikan aja sama label yang tadi udah kita bikin, yaitu gambar 1. Terakhir, klik OK. Dalam hitungan detik, seluruh daftar gambar plus nomor halamannya bakal langsung muncul, rata, presisi, dan rapi. Coba bayangin, udah berapa jam waktu yang bisa kalian hemat daripada cuma pusing nyamain titik-titik margin secara manual. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, kutipan dan daftar pustaka. Biarin aja softwarenya yang kerja keras bikin bibliografi buat kalian. Ini nih bagian yang biasanya paling bikin kepala pusing. Tapi hari ini kita bikin gampang. Coba kita bandingin dua metodenya. Di sisi kiri ada cara jadul, ngetik manual. Ini tuh berantakan, gampang banget typo, salah taruh koma atau titik, dan pastinya ngabisin waktu. Nah, di sisi kanan, ini adalah cara mahasiswa pinter zaman now, pakai Insert Citation Tool. Hasilnya bersih, otomatis, dan langsung terorganisir sesuai sama format standar internasional kayak APA atau IE. Cara pakainya simpel banget. Pertama, klik tab References, terus pilih Insert Citation. Kedua, klik Add New Source dan pilih tab of source-nya. Apakah itu dari buku, jurnal ilmiah, atau website. Sistem bakal ngasih form yang sesuai. Ketiga, dan ini yang paling krusial, isi detail informasinya dengan benar. Masukin nama autor atau penulisnya lewat menu Edit, biar urutan nama depan dan belakangnya nggak kebalik. Terus isi title, year untuk tahun, city untuk kota, dan publisher. Kalau udah, klik OK. Kalian baru aja nyimpan data ini ke dalam database komputer kalian secara permanen. Terus, apa untungnya masukin data tadi? Pas kalian udah sampai di halaman terakhir dan harus bikin daftar pustaka, kalian cuma butuh 3 klik doang. Beneran, 3 klik.
Pertama, klik References. Kedua, pilih opsi Bibliografi. Ketiga, klik Insert Bibliografi. Udah, selesai. Semua sumber yang kalian kutip bakal langsung tersusun urut sesuai abjad, lengkap dengan cetak miring dan tanda baca yang 100% sempurna. Benar-benar bebas stres. Dan akhirnya, bagian keempat, penomoran halaman tanpa stres. Waktunya kita ngalahin final boss dari editing dokumen. Ini dia nih, sang raja terakhir. Kasus klasik yang sering banget kejadian. Gimana sih caranya bikin halaman cover itu nggak ada nomornya, tapi halaman isi langsung mulai dari angka 1? Rahasianya adalah kita harus mutus dokumen itu jadi 2 bagian. Kalau nggak diputus, sistem bakal baca dari atas ke bawah sebagai satu kesatuan. Terus gimana mutusnya? Pertama, klik di bagian paling bawah halaman cover kalian. Kedua, buka menu Page Layout. Ketiga, pilih opsi Break. Dan keempat, pilih Next Page. Nah, fitur Next Page Break ini ibarat kalian lagi bangun dinding pembatas kasat mata. Sekarang, halaman cover kalian udah resmi terisolasi dari halaman isinya. Kalau dinding pembatasnya udah jadi, langkah selanjutnya gampang. Masuk ke halaman berikutnya yang mau kalian kasih nomor 1, terus klik Insert, pilih Page Number, dan tentuin deh mau taruh di atas atau di bawah. Langkah ketiga yang sering kelupaan, klik 2 kali di area header atau footer itu, terus blok nomornya. Terakhir, pilih format page number buat nyesuaiin jenis angkanya, entah mau angka Romawi atau angka biasa. Nah, di dalam menu format page number tadi, ada satu bagian penting di paling bawah yang jadi penentu segalanya. Daripada kalian ngebiarin opsi continue from previous section, kalian wajib ganti dan pilih start at, terus masukin angka 1. Cuma dengan masukin angka 1 ini, kalian udah maksa perangkat lunaknya buat ngeriset penghitungan. Halaman isi kalian sekarang fix banget jadi halaman nomor 1, nggak peduli sebanyak apapun halaman cover atau kata pengantar di atasnya. Rapi, akurat, dan nggak pakai drama. Nah, itu tadi alur kerja cerdas ala anak IT. Sekarang sebelum kita tutup, aku punya satu pertanyaan nih buat kalian renungin. Setelah tahu cara naklukin format dokumen kayak gini, kira-kira berapa banyak waktu, tenaga, sama stres yang bakal kalian hemat buat ngerjain tugas berikutnya? Mulai sekarang, yuk kerja lebih cerdas. Biarin teknologi yang ngerjain hal-hal teknis yang ngebosenin itu, supaya kalian bisa fokus murni ke ide dan esensi tulisan kalian. Makasih ya udah nyimak panduan interaktif kita kali ini. Jangan lupa dipraktikin. Dan sampai jumpa di pembahasan seru kita selanjutnya.